Ada seorang petani sedang berjalan pulang pada sore hari setelah beraktivitas di kebunnya. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia melihat seekor angsa yang tampak lelah. Petani itu menangkap angsa itu dengan hati-hati, lalu membawanya pulang. Sampai di rumah, ia langsung memberi makan angsa itu dalam jumlah yang cukup banyak. Rupanya si angsa benar-benar lapar. Ia menyantap habis semua makanan itu. Kemudian Pak Tani menaruhnya di belakang rumah. Malam itu si angsa tidur dengan nyaman di sana. Keesokan paginya petani hendak memberi makan si angsa. Betapa kagetnya ketika dia melihat sebuah telur emas di dekat angsa. Wow, rupanya angsa itu menelurkan emas. Bentar, apakah emas ini asli? Maka setelah memberi angsa makan, ia segera pergi ke tukang emas dan menanyakan kepada tukang emas itu apakah telur emas yang ia temukan asli atau tidak. Bapak, ini emas murni. Harganya sangat mahal karena ukurannya besar, kata si tukang emas. Kontan saja si petani melonjak gembira mendengar perkataan si tukang emas. Petani langsung menjual telur emas itu dan membawa pulang uang yang sangat banyak. Sejak saat itu, angsa terus mengeluarkan 1 telur emas setiap hari. Si petani sangat gembira. Namun, rupanya ia masih belum merasa cukup. Ia berkata di dalam hati, Seandainya angsa ini mengeluarkan lebih dari 1 telur emas setiap hari, maka aku akan semakin kaya. Aku bisa beli semuanya. Petani memaksa angsa untuk mengeluarkan lebih dari 1 telur setiap hari. Tak disangka si angsa bisa melakukannya. Tetapi si angsa itu sedih karena ia kesakitan. Setiap hari petani mendapatkan 2 telur emas. Kekayaan si petani pun semakin banyak. Tapi petani itu masih belum puas juga. Ia ingin lebih kaya lagi. Meskipun sebenarnya si angsa itu sudah sangat kesakitan. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin dirinya semakin kaya. Angsa itu benar-benar hebat, kata si petani. Ia bisa mengeluarkan 2 telur emas setiap hari. Aku ingin cepat kaya. Aku tidak ingin menunggu besok. Aku akan menyembelih angsa itu dan mengeluarkan seluruh emas yang ada di tubuhnya. Si petani benar-benar melaksanakan rencananya itu. Ia menyembelih si angsa itu dan dia terkaget. Ternyata di dalam tubuh angsa itu tidak ada emas sama sekali. Loh, kemana emasnya? Di mana emasnya? Ia memeriksa sekali lagi tubuh si angsa yang sudah mati. Namun, ia sama sekali tidak menemukannya. Kini dia bisa menyesali karena dia bodoh dan dia serakah atas dirinya sendiri yang menginginkan dirinya lebih kaya. Seandainya aku bisa bersabar dan tidak serakah, pasti saat ini angsanya masih hidup, masih mengeluarkan telur emas. Sayang, aku tadi terlalu gegabah. Aku terlalu bodoh, aku terlalu serakah. Karena ingin cepat kaya, aku membunuh angsanya itu. Aduh. Anak-anak,
Dari cerita ini yang bisa diambil adalah kita harus bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa berikan kepada kita. Bersyukur atas apa yang boleh kita makan, atas apa yang boleh kita pakai, dan atas apa yang boleh kita terima setiap harinya. Jangan sampai kita serakah seperti si petani. Demikian cerita hari ini. Selamat malam. Selamat tidur ya nyenyak. Sampai jumpa.